Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan membaca Kejadian 3 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pencari emas yang mendapatkan beberapa batu berharga yang mengandung emas di dalamnya, dan ia menyimpan batu-batu itu di dalam tasnya. Bersama beberapa orang temannya yang juga berhasil mendapatkan batu-batu mengandung emas dan membawanya di dalam tas, mereka memutuskan pulang kembali ke tempat tinggal mereka. Tapi perjalanan kembali harus melewati sungai yang cukup lebar, dalam dan deras. Satu persatu mulai berenang, menyeberang, dan menghadapi perjuangan berat untuk sampai di tepian. Akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan tas yang ada di punggung dan berenang serta berhasil selamat sampai ke seberang. Tapi seorang lainnya tetap mempertahankan tas berisi batu-batu emas sambil berusaha berenang dengan upaya yang sangat keras. Teman-temannya berteriak menyuruhnya melepaskan tas itu, tapi ia tidak mau. Dan meskipun sudah berulang kali disuruh melepaskan tasnya, ia tetap bersikukuh berenang sambil membawa tas. Akibatnya fatal. Ia tenggelam ke dasar sungai bersama dengan tas berisi batu-batu emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dosa begitu menarik dan nampak begitu berharga sehingga kita mempertahankan dan tidak mau melepaskannya. Padahal tanpa kita sadari, dosa itu menarik kita ke dalam jurang kebinasaan. Dalam Kejadian pasal 3 ini terdapat kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hal ini dimulai dengan godaan dari iblis yang menyamar dalam rupa ular. Godaan itu dilontarkan terhadap Hawa. Strategi iblis yang pertama adalah menggunakan firman Tuhan, tapi memutarbalikannya, yang membuat Hawa bingung dan berpikir. Strateginya yang kedua adalah menawarkan keuntungan. Dan strategi yang ketiga adalah menggodanya dengan menggunakan daya tarik. Tertulis dalam ayat 6 ini, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikanlah bagaimana kuatnya daya tarik dosa yang membuat Hawa tergoda dan akhirnya terjatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspada dengan segala sesuatu yang menarik dalam pandangan mata kita, dan segala sesuatu yang menarik menurut pikiran kita, serta segala hal yang menarik hati kita. Kita perlu menimbang dengan firman Tuhan. Apakah hal yang menarik itu adalah dosa yang akan membuat kita jatuh, ataukah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Dosa pada umumnya mempunyai daya tarik yang begitu kuat, sehingga banyak orang yang tidak tahan dan terseret karenanya. Seorang yang terlibat kasus korupsi pernah berkata bahwa seharusnya ia tidak mengambil uang yang ditawarkan kepadanya, karena hal itu justru membuatnya sengsara dan reputasinya hancur. Tapi mengapa waktu itu ia menerima
tidak lain adalah karena uang itu begitu menarik hatinya. Seorang wanita yang berselingkuh mengakui bahwa ia begitu menyesali perbuatannya dan merasa heran mengapa dulu ia begitu bodoh sehingga tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri. Masih di awal tahun baru ini, saudara, mari kita jaga diri kita dengan firman Tuhan. Godaan yang akan datang begitu banyak, tapi kita harus tetap kuat dan terus berpegang pada firman-Nya. Daya tarik dosa akan begitu memukau dan dapat menjebak kita bila kita tidak menjaga hati untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ingatlah bahwa dosa tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Dosa hanya akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Karena itu, saudara, mari taat dan jangan lupakan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita mengasihinya, kita pasti tidak akan mau mengkhianatinya dengan berbuat dosa, tapi kita akan selalu taat dan setia. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti betapa dosa seringkali begitu menarik hati kami. Dosa begitu menarik pikiran kami dan begitu menarik dalam pemandangan mata kami. Tapi kami sadari bahwa betapapun menariknya dosa, itu tidak akan membawa kebaikan bagi kami, tapi justru akan menghancurkan kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Berikan kami hati yang selalu mengasihi-Mu dan selalu tunduk dan taat pada kehendak-Mu. Kami mau taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami tidak mau melihat untung rugi, tapi kami mau sungguh-sungguh taat, berserah, tunduk pada kehendak-Mu. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, dalam ketaatan kepada-Mu. Kami bahagia, kami puas, kami tercukupi, kami terpelihara. Hidup kami diberkati Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami terus ya Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu. Lindungilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berkati kami dalam tidur kami, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa mohon lawatan-Mu bagi setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.